Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 7 dari Pelajaran Sejarah Indonesia, kelas PDPL 2T, akan mempresentasikan tentang Kerajaan Islam, Ternate, dan Tidore. Dengan anggota kelompok kami yaitu Gabriela Agnes B. dari kelas 10 MIPA 1, absen 16, dan Syabina Azara R. dari kelas 10 MIPA 2, absen 34. Berikut ini adalah beberapa foto seputar Kerajaan Ternate dan juga Kerajaan Tidore. Lokasi: Kerajaan Ternate dan Tidore merupakan dua kerajaan besar yang terletak di Kepulauan Halmahera, Maluku Utara. Letaknya yang berada di antara Sulawesi dan Irian Jaya sangat strategis dan penting dalam dunia perdagangan saat itu. Kepulauan Maluku merupakan penghasil rempah-rempah terbesar sehingga dijuluki sebagai The Spice Island. Kerajaan Tidore terletak di sebelah selatan Ternate. Wilayah kekuasaan Kerajaan Ternate meliputi Mindanao, Flores, Gorontalo, dan sampai ke Binjai, Sulawesi. Sementara Kerajaan Tidore menguasai sebagian besar Pulau Halmahera Selatan, Pulau Buru, Pulau Seram, dan banyak pulau-pulau di pesisir Papua Barat. Berikut ini adalah peta lokasi dan peta kekuasaan Kerajaan Ternate dan Tidore. Bagian sebelah kiri merupakan peta lokasi dari Kerajaan Ternate dan Tidore. Dapat kita lihat pula di sini terdapat wilayah Uli Siwa dan Uli Lima. Uli Siwa atau Persekutuan Sembilan Bersaudara dipimpin oleh Kerajaan Tidore meliputi Halmahera, Jailolo, Makean, Kai, dan pulau-pulau lain hingga ke Papua bagian barat. Sementara Uli Lima atau Persekutuan Lima Bersaudara dipimpin oleh Kerajaan Ternate meliputi Bacan, Seram, Obi, dan Ambon. Bagian sebelah kanan adalah peta kekuasaan Kerajaan Ternate dan Tidore. Dapat kita lihat di sini bahwa bagian berwarna hijau merupakan wilayah Kerajaan Ternate, sedangkan bagian berwarna oranye merupakan wilayah Kerajaan Tidore. Sistem pemerintahan. 1. Kerajaan Ternate. Raja atau Sultan memiliki kekuasaan penuh di Kerajaan Ternate. Ada beberapa pejabat kerajaan yang membantu raja dalam memegang kekuasaan di Ternate. Sistem pemerintahan tersebut didasarkan pada ajaran agama Islam. Bermula dari Sultan Zainal Abidin yang masuk Islam dan kemudian mengubah sebutan raja menjadi sultan. Kemudian Sultan Zainal Abidin juga mengangkat beberapa jogugu yaitu sebutan untuk Perdana Menteri dan beberapa falaraha yaitu penasihat kerajaan. Masing-masing dikepalai oleh Kimalaha. Mereka yaitu Mara Saoli, Tomagola, Tomaito, dan Tamadi. Pemimpin 4 marga yang ada di Ternate disebut Momole, lalu oleh Sultan Zainal Abidin diubah namanya menjadi Falaraha, di mana mereka adalah 4 orang terpilih dari kalangan bangsawan yang memimpin 4 kampung di Ternate. Dalam sistem pemerintahan di Kerajaan Ternate sudah ada aturan tentang putra mahkota penerus tahta sultan. Apabila sultan yang akan lengser tidak memiliki putra atau anak, maka yang bisa menggantikannya sebagai raja bukan hanya saudara saja, melainkan bisa juga dari para falaraha. Yang kedua, Kerajaan Tidore. Struktur tertinggi kekuasaan berada di tangan sultan, tetapi di Kerajaan Tidore tidak mengenal sistem putra mahkota sebagaimana kerajaan-kerajaan lainnya. Pemilihan sultan dilakukan melalui seleksi calon-calon, para pangeran atau anak keturunan yang diajukan dari dano-dano Folaraha, yaitu wakil-wakil marga dari Folaraha, yang terdiri dari Folarum, Folayade, Fola Ake Sahu, dan Fola Bagus, di mana setiap Fola mengutuskan calonnya sesuai hasil musyawarah bersama sesama warga. Pada masa kejayaan di era Sultan Nuku dibantu oleh suatu Dewan Wazir, dalam bahasa Tidore disebut Syara, adat Senakudi. Dewan ini dipimpin oleh Sultan dan pelaksana tugasnya diserahkan kepada Jau-Jau, yaitu Perdana Menteri. Anggota Dewan Wazir terdiri dari Babato, Pihak Raha,
semacam departemen, dan wakil dari wilayah kekuasaan. Babato bertugas untuk mengatur dan melaksanakan keputusan Dewan Wazir. Terdapat jabatan lain yang membantu menjalankan tugas pemerintahan, seperti Gonone yang membidangi intelijen dan Sarang Oli yang membidangi urusan propaganda. Kehidupan sosial budayanya. Sosialnya, Kerajaan Ternate atau dikenal Kerajaan Gapi dan Kerajaan Tidore berdiri pada abad ke-14. Kerajaan Ternate dan Tidore sangat terkenal dengan hasil rempah-rempahnya seperti pala, lada, cengkeh, dan sejenisnya. Pada masa itu, rempah-rempah umumnya diperlukan bangsa Eropa, sehingga harga cukup tinggi dan telah membuat makmur rakyat Maluku. Pada pertengahan abad ke-15, kegiatan perdagangan rempah-rempah di Maluku semakin berkembang. Banyak sekali pedagang Jawa, Melayu, Arab, dan Cina yang datang ke Maluku untuk membeli rempah-rempah. Kedatangan mereka sebaliknya membawa beras, tenunan, perak, gading, dan barang-barang lainnya. Kerajaan-kerajaan di Maluku sangat akrab menjalin hubungan ekonomi dengan pedagang Jawa. Bahkan, pedagang Maluku sering berkunjung ke Jawa dan sebaliknya pedagang Jawa sering datang ke Maluku untuk membeli rempah-rempah. Hubungan tersebut berpengaruh terhadap proses penyebaran Islam di Kerajaan Ternate dan Tidore. Agama Islam pertama kali masuk di Kepulauan Maluku dibawa oleh pedagang-pedagang dari Malaka dan Mubalik dari Pulau Jawa. Agama Islam masuk di Bandar Hitu, Ambon. Banyak pemuda-pemuda Maluku yang belajar agama Islam di Gresik, salah satunya adalah Zainal Abidin yang menjadi Raja Ternate. Sultan Zainal Abidin pernah memperdalam ajaran Islam dengan berguru pada Sunan Giri di Pulau Jawa. Di sana dia dikenal sebagai Sultan Bualawa atau Sultan Cengkeh. Diceritakan dalam sejarah bahwa Sunan Giri pernah berkunjung ke Ternate dan Tidore untuk mengunjungi murid-muridnya. Kolano Marhum, penguasa Ternate ke-18, adalah raja pertama yang diketahui memeluk Islam. Sementara Raja Tidore yang pertama kali masuk Islam adalah Cirali Lijitu yang kemudian berganti nama menjadi Sultan Jamaluddin. Kuatnya relasi antara masyarakat Tidore dengan Islam tersimpul dalam ungkapan adat mereka, yaitu adat Gemauri Syara Mauli Kitabullah, yang berarti adat bersendi syara, syara bersendi kitabullah. Berkenaan dengan garis kekerabatan, masyarakat Tidore menganut sistem matrilineal, namun tampaknya terjadi perubahan ke arah patrilineal seiring dengan menguatnya pengaruh Islam di Tidore. Klan patrilineal yang terpenting mereka sebut Soa. Dalam sistem adat Tidore, perkawinan ideal adalah perkawinan antara saudara sepupu atau kufu. Setelah pernikahan, setiap pasang baru bebas memilih lokasi tempat tinggal, apakah di lingkungan kerabat suami atau istri. Dalam antropologi sering disebut utrolokal. Ketika Kerajaan Ternate di bawah kekuasaan Sultan Ben Akurala dan Tidore di bawah kekuasaan Sultan Amankor, menjadi kerajaan yang makmur dan kuat. Mereka memiliki puluhan perahu yang digunakan untuk berperang dan mengawasi lautan yang menjadi wilayah dagangnya. Perkembangan dan kemajuan kerajaan tersebut membuat perebutan pengaruh dan kekuasaan kedua wilayah, sehingga keduanya membentuk dua buah persekutuan yang bernama Uli Lima, yaitu Persekutuan 5 Saudara, dan Uli Siwa, Persekutuan 9 Saudara. Uli Lima dipimpin oleh Kerajaan Ternate dengan membawahi Ambon, Bacan, Obi, dan Seram. Sementara Uli Siwa dipimpin Kerajaan Tidore dengan membawahi Makean, Halmahera, Kai, dan pulau-pulau lain hingga ke Papua bagian barat. Kedua persekutuan tersebut saling berselisih untuk menguasai perdagangan rempah-rempah. Perselisihan Kerajaan Ternate dan Tidore semakin panas dengan kedatangan bangsa-bangsa Eropa. Portugis merupakan negara Eropa pertama yang masuk ke Maluku pada 1512. Portugis itu menjadikan Kerajaan Ternate sebagai sekutu dan membangun benteng Sao Paulo. Sedangkan Spanyol masuk ke Maluku pada 1521 dan menjadikan Kerajaan Tidore sebagai sekutunya. Kedatangan mereka di Maluku ingin menguasai dan memonopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku. Adanya perselisihan atau konflik yang terjadi antara kedua kerajaan mampu dimanfaatkan oleh bangsa-bangsa Eropa. Mereka mampu mengadu domba Kerajaan Ternate dan Tidore yang sedang berselisih. Mereka bahkan ikut campur dalam pemerintahan dalam negeri. Tidak hanya itu, kedua negara Eropa tersebut juga menyebarkan agama Katolik. Pada 1534 Masehi, agama Katolik telah mempunyai pijakan yang kuat di Halmahera, Ternate, dan Ambon, berkat kegiatan Franciscus Saverius. Persaingan antara Spanyol dan Portugis untuk menguasai Maluku mendorong dua bangsa ini untuk menyelesaikan konflik. Kemudian diadakan Perjanjian Saragossa pada 1529. Hasil dari perjanjian tersebut adalah Spanyol harus meninggalkan Maluku dan akhirnya menguasai Filipina, sementara Portugis tetap melakukan perdagangan di Maluku.
Portugis yang ingin memonopoli perdagangan rempah-rempah ditentang oleh kerajaan Ternate yang dipimpin Sultan Hairun. Sultan Hairun yang diundang oleh Portugis untuk berdamai malah ditangkap sesampainya di benteng yang kemudian dibunuh. Kondisi ini membuat kemarahan Sultan Ba'abullah, putra Sultan Hairun, dan menimbulkan perlawanan. Pada 1575, Sultan Ba'abullah mampu mengalahkan dan mengusir Portugis dari Ternate. Portugis kemudian pindah ke Ambon tapi tidak lama karena diserang oleh kerajaan Tidore. Akhirnya, Portugis pindah ke Timur Timur atau Timur Leste. Berakhirnya kekuasaan Portugis di Maluku membuat dua kerajaan mencapai puncak kejayaannya. Kerajaan Ternate mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Sultan Ba'abullah, sementara kerajaan Tidore pada masa Sultan Luku. Sultan Ba'abullah sanggup menguaskan kawasan kekuasaannya di Maluku. Daerah kekuasaannya terbentang antara Sulawesi hingga Irian, ke arah timur hingga Irian, barat hingga Pulau Buton, utara hingga Mindanao Selatan atau Filipina, dan selatan hingga Pulau Bima, Nusa Tenggara. Sehingga Sultan Ba'abullah juga dikenal dengan gelar penguasa 72 pulau. Namun kedua kerajaan tersebut masih terlibat perselisihan. Kondisi ini mampu dimanfaatkan oleh Belanda yang masuk pada 1605. Bangsa Belanda hadir di Maluku dan segera terjadi persaingan antara Belanda dan Portugis. Belanda kesannya berhasil menduduki benteng Portugis di Ambon dan sanggup mengusir Portugis dari Maluku. Masuknya Belanda ke Maluku menjadikan Maluku menjadi wilayah yang terjajah. Pada awalnya mereka diterima dengan tujuan mengusir Portugal dari Maluku. Namun hal itu berubah setelah Belanda terlalu banyak turut campur tangan dalam pemerintahan dan kondisi bermasyarakat. Orang Maluku yang semula beragama Kristen Katolik harus diganti menjadi Kristen Protestan. Belanda kemudian juga melaksanakan tindakan yang sewenang-wenang, yakni melaksanakan sistem penyerahan wajib sebagian hasil bumi atau rempah-rempah kepada VOC. 2. Adanya perintah penebangan atau pemusnahan tanaman rempah-rempah kalau harga rempah-rempah di pemasukan turun, dan penanaman kembali secara sekaligus apabila harga rempah-rempah di pemasukan naik atau meningkat. 3. Mengadakan pelayaran hongi yang diciptakan oleh Frederick de Houtman, yakni sistem perondaan yang dilakukan oleh VOC dengan tujuan untuk mencegah timbulnya perdagangan petang dan mengawasi pelaksanaan monopoli perdagangan di seluruh Maluku. Pada tahun 1780, rakyat Tidore berdiri melawan VOC di bawah pimpinan Sultan Nuku. Selanjutnya Sultan Nuku juga berhasil menyatukan Ternate dengan Tidore. Sesudah Sultan Nuku meninggal, tidak ada lagi perlawanan yang berpengaruh menentang VOC. Maka mulailah VOC memperkokoh kekuasaannya kembali di Maluku. Perlawanan yang lebih dahsyat muncul pada permulaan era ke-19 di bawah pimpinan Patimura. Ini ada beberapa foto terkait dengan pemimpin Kerajaan Ternate dan Tidore. Ada Sultan Zainal Abidin, Sultan Ba'abullah, dan Sultan Nuku. Sosial budaya. Kehidupan budayanya Kerajaan Ternate. Kehidupan budaya Kerajaan Ternate dipengaruhi oleh kedatangan para penjajah. Namun budaya Melayu masih melekat erat. Tidak ada bukti budaya yang berkembang di sini, hanya berupa bangunan peninggalan sejarah saja karena fokus rakyat dan pemerintahan di bidang perekonomian, sehingga kehidupan budaya tidak terlalu menonjol perkembangannya. Salah satu bangunan peninggalan yang populer ialah Istana Sultan Ternate dan Masjid kuno di Ternate. Berikutnya, kehidupan budaya Kerajaan Tidore. Dalam usaha untuk menjaga keharmonisan dengan alam, masyarakat Tidore menjalankan berbagai jenis upacara adat. Di antara upacara tersebut adalah upacara Legu Gam Adat Negeri, upacara Lufu Ke Daerase Toluko, mengitari wilayah diiringi pembacaan doa selamat, upacara Ngam Fuko, Dulo Gumi, dan Joko Hale. Untuk berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari, orang Tidore menggunakan bahasa Tidore yang tergolong dalam rumpun non-Austronesia. Dengan bahasa ini pula, orang Tidore kemudian mengembangkan sastra lisan dan tulisan. Bentuk sastra lisan yang populer adalah Dola Bololo, yaitu semacam peribahasa atau pantun kilat, dalil, tifa atau ungkapan filosofis yang diiringi alat tifa atau gendang, dan kabata. Sastra tulisan juga cukup baik berkembang di Tidore. Hal ini bisa dilihat dari peninggalan Kesultanan Tidore yang masih tersimpan di Museum Nasional Jakarta. Dan boleh jadi, manuskrip-manuskrip tersebut masih banyak tersebar di tangan masyarakat secara individual. Kehidupan ekonomi. Kehidupan rakyat Maluku yang utama ialah pertanian dan perdagangan. Tanah di Kepulauan Maluku yang subur dan diliputi oleh hutan rimba banyak memberikan hasil berupa cengkeh dan pala. Cengkeh dan pala merupakan rempah-rempah yang sangat diperlukan untuk ramuan obat-obatan dan bumbu masak,
karena mengandung bahan pemanas. Eropa merupakan konsumen rempah-rempah terbanyak, cuaca yang dingin mengharuskan mereka mencari sumber rempah-rempah berada. Selain untuk tujuan mencari kebutuhan, bangsa Eropa juga ingin menguasai perdagangan karena harganya akan jauh lebih murah bila langsung dibeli di tempat asalnya. Bangsa Eropa yang datang ke Maluku antara lain bangsa Portugis, Spanyol, dan Belanda. Pada abad ke-12 Masehi terjadi peningkatan permintaan rempah, terutama cengkeh. Dengan hasil rempah-rempah, maka aktivitas pertanian dan perdagangan rakyat Maluku maju dengan pesat. Akhir kerajaan, kemunduran disebabkan karena penjajahan Belanda dan Portugis serta adanya perang saudara. Kerajaan Ternate dan Tidore diadu domba satu sama lain oleh bangsa asing yaitu Portugis dan Spanyol yang bertujuan untuk memonopoli daerah penghasil rempah-rempah tersebut. Setelah Sultan Ternate dan Sultan Tidore sadar bahwa mereka telah diadu domba oleh Portugis dan Spanyol, mereka kemudian bersatu dan berhasil mengusir Portugis dan Spanyol keluar Kepulauan Maluku. Namun kemenangan tersebut tidak bertahan lama sebab VOC yang dibentuk Belanda untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku berhasil menaklukkan Ternate dengan strategi dan tata kerja yang teratur, rapi, dan terkontrol dalam bentuk organisasi yang kuat. Peninggalan Kerajaan Ternate. Ada Benteng Tauluko. Nama lain benteng ini adalah Benteng Hollandia. Bangunannya adalah Francisco Serrao. Tujuan benteng ini dibangun untuk tempat bertahan saat Kerajaan Spanyol menyerang Ternate. Ada Benteng Orange. Benteng Orange adalah peninggalan Belanda. Pembangunannya adalah saat pemerintahan Sultan Mudafar. Kemudian ada Benteng Kalamata. Bahan bangunan benteng ini sederhana karena terbuat dari bebatuan sungai, serta letaknya ada di pinggir laut. Kemudian ada Masjid Ternate atau Masjid Besar Sigilamo. Terdapat perbedaan pendapat mengenai kapan dibangunnya masjid ini. Ada yang mengatakan bahwa masjid ini dibangun pada masa pemerintahan Sultan Zainal Abidin, tetapi ada pula yang mengatakan bahwa masjid ini dibangun pada masa kekuasaan Sultan Mudafar dan baru selesai pada masa kekuasaan Sultan Hamzah. Terdapat pula Istana Sultan Ternate. Peninggalan sejarah Kerajaan Ternate ini adalah sebuah istana yang selama ini dipakai para raja atau sultan dalam memerintah kerajaan. Bangunan Istana Kesultanan Ternate ini berdiri sangat kokoh karena sudah pernah dipugar pada tahun 1978. Lalu makam Sultan Ba'abullah. Letak makamnya ada di lereng Gunung Gamalama. Terdapat 2 pohon di makam Sultan Ba'abullah ini, yakni pohon pala dan cengkeh, seperti komoditas Ternate saat itu. Namun ada makna yang berlawanan dari kedua tanaman tersebut, disebabkan karena alasan kedua tanaman tersebutlah penjajah menguasai kerajaan Ternate. Selanjutnya adalah peninggalan Kerajaan Tidore. Terdapat Benteng Tore dan Tahula. Benteng Tore dibangun pada tahun 1512 yang juga memperoleh izin dari Sultan Gapi Baguna. Nama benteng ini diambil dari kapten Portugis saat itu, yakni Hernando de la Torre. Benteng Tahula dibangun oleh bangsa Spanyol pada tahun 1610, saat Cristobal de Azcueta Menchaca menjabat sebagai gubernur. Kemudian ada Kadatoki. Kadatoki dibangun tahun 1812 pada masa pemerintahan Muhammad Tayyur Mujudin. Bangunan ini berdiri di Kelurahan Swasio, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan. Dirusak total pada akhir masa pemerintahan Sultan Syajuan pada 1912 karena kesalahpahaman akibat politik Divided Impera yang dilakukan oleh Belanda. Dibangun kembali pada tahun 1997 atas dorongan dari Sultan Jafar Shah. Selanjutnya ada Masjid Sultan Tidore. Dibangun pada tahun 1700, masjid ini dikenal juga dengan sebutan Masjid Kolano. Masjid ini terletak di tengah kota Swasio. Ada juga dermaga Kesultanan Tidore. Terletak di pusat kota Swasio, posisinya tepat berada di Tanjung Swasio. Dermaga ini dibangun oleh Sultan Zainal Abidin Shah. Berikutnya adalah makam Sultan Nuku. Sultan Nuku merupakan Sultan Tidore ke-30. Sultan Nuku wafat pada 14 November 1805 di Tidore dan dimakamkan di Tidore. Kini lokasi makam tersebut termasuk di wilayah Swasio. Lalu Benteng Rum Tidore.
Tidak diketahui kapan Portugis membangun benteng Rum di sebuah bukit curam di pantai barat laut Pulau Tidore. Pada 1605, Belanda di bawah komando Cornelis Bastians dan sekutu-sekutu mereka dari Ternate menduduki benteng. Tidak diketahui berapa tahun Belanda menduduki benteng sebelum kemudian Spanyol merebut Rum. Pada tahun 1663, Spanyol meninggalkan benteng mereka di Maluku Utara. Belanda menduduki benteng Rum, tetapi pada tahun 1664, VOC memberikan benteng itu kepada Sultan Saifuddin yang menggunakannya sebagai barak untuk orang Belanda yang menjadi pengawalnya. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.